Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Edi Hartono, guru SDN Tabukan Raya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, Ibu Lale Rusmala Dewi dan Bapak Hadi Purwandi. Adapun aksi nyata yang saya pilih dengan mengadakan sosialisasi pemahaman kepada seluruh Dewan Guru SDN Tabukan Raya pada hari Selasa 8 November 2022. Berikut adalah video rancangan, kemudian video kegiatan yang akan ditampilkan setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya Bapak Ibu sekalian. Salam guru hebat. Jadi di sini sebagai salah satu dari keperluan aksi nyata di modul 1.4 dari program guru penggerak, jadi kami diminta untuk mensosialisasikan dari hasil modul yang sudah kami pelajari selama ini. Jadi sekarang sudah ada 5 modul, tapi 4 modul yang akan kami sampaikan secara singkat pada hari ini. Jadi karena itu kami meminta kesediaan kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa berhadir di tempat ini. Karena itu kami meminta waktu Bapak Ibu sekalian untuk bisa meluangkan waktu di hari ini. Ya, perkenalkan, katanya tak kenal maka tak sayang. Tetapi saya yakin Bapak Ibu guru sekalian sudah kenal semua dengan Tuhan, karena kita sudah berbaur selama beberapa tahun ya. Nama saya Edi Hartono dari SDN Tabukan Raya. Nomor HP belum ada di situ, seperti yang ada di grup juga. Di situ ada email saya, ihop13@gmail.com. Kemudian FB saya adalah namanya Mata Dewa. Nah, untuk skenario sosialisasi kita pada siang hari ini di sini ada 3, cuma ada 3 ya, ada pembukaan, sosialisasi dan penutup. Untuk pembukaan ada perkenalan, berdoa, kesepakatan kelas dan penjelasan tujuan selama 10 menit. Kemudian ada sosialisasi nanti, presentasi budaya positif dan tanya jawab kurang lebih 60 menit. Kalau misalkan, nah sebelum kita memulai sosialisasi kita siang hari ini, ada kesepakatan belajar terlebih dahulu. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi tidak hanya 1-2 orang, seluruhnya dipersilahkan untuk berpendapat. Kemudian yang nomor 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi apapun pendapatnya yang dikemukakan oleh orang lain, kita hormati, karena setiap orang pasti mempunyai alasannya kenapa untuk berpendapat seperti itu. Siang hari ini marilah kita bersama-sama berdoa dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan dari pembacaan doa tadi, apa yang akan kita laksanakan mendapatkan kemanfaatan dan juga mendapatkan berkah di berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran di siang hari ini, yaitu yang pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Jadi nanti dari apa yang saya
paparkan nanti, kita diharapkan untuk mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan untuk memfasilitasi murid supaya lebih. Sebelum kita mulai, jadi tadi Ulun ada membagikan lembar seperti yang tertulis di sini. Jadi saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu guru kurang lebih 5-10 menit. Saya mohon untuk menjawab 5 pertanyaan yang ada di hadapan Bapak Ibu guru sekalian, seperti yang tertulis di sini. Yang 5 paling atas dahulu. Untuk yang selanjutnya nanti. Terima kasih atas jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan di lembar itu. Kita lanjut lagi di slide selanjutnya. Nah, jadi kemarin di modul 1.1 kami mempelajari tentang filosofi pemikiran pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ternyata kita itu sebagai guru itu bukan mendikte anak. Jadi kita itu kadangnya menyuruh ikam tuh kena harus jadi ini, ikam tuh kena harus jadi kada. Tapi kita sebagai guru itu tugasnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita tuh hanya berfungsi sebagai menuntun aja, dan saya yakin Bapak Ibu guru sekalian sudah sangat memahami hal ini. Jadi itu cuma sekedar menyampaikan. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu guru sekalian sudah sangat mengetahui hal ini. Jadi karena potensi anak itu berbeda, karena itu kita harus menuntunnya supaya menggapai potensi tersebut. Karena itu kita tidak boleh menjudge amunya anak kada pintar matematika berarti bungul. Jadi kada boleh, karena setiap anak itu punya potensi masing-masing. Ada yang pintar di olahraga, ada yang pintar di seni, ada yang pintar di matematika, itu masing-masing potensi. Kemudian kata Ki Hajar Dewantara lagi, dalam melarang pembaharuan terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik baik mengenai hidup diri pribadi maupun hidup kemasyarakatan jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk kesiliraman yang menunjukkannya dan penghidupan seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kemanusiaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi kita harus fleksibel sebagai guru. Pada kawa harus dengan metode yang sama seperti dahulu ketika kita diajarkan pas masih SD, karena zamannya juga berbeda. Ya kalau dahulu kan ada zamannya ada internet, HP bisa dihitung orang yang bisi ya Bu. 1, 2, Assalamualaikum dalam satu TV kan nah. Bahkan satu TV bisa nonton di kampung dahulu, tapi sekarang setiap orang bisa memiliki TV, internet dan lain sebagainya. Karena itu kita harus menyesuaikan keadaannya di mana dan zamannya seperti apa. Misalkan sekarang mungkin kita bisa menambahkan pemanfaatan video, misalkan kodrat zaman, kemudian kodrat keadaannya, alamnya kita sesuaikan. Yang ada di kota belum tentu sama dengan yang ada di desa. Misalkan di kota buahnya pintar-pintar, karena kalau kita menyamaratakan dengan seperti yang ada di desa, kita harus menyesuaikan, beradaptasi. Kemudian kita juga harus memanfaatkan nilai-nilai yang ada di alam sekitar. Makanya itu seperti di P5 ada yang disebut dengan apa namanya kemarin yang ditabuhkan semalam, P5-nya apa kita? Kearifan lokal. Jadi kearifan lokal kita harus beradaptasi juga. Jadi kadang-kadang misalkan orang di Inggris sana menggunakan alat ini untuk di pembelajarannya, mungkin di sana betul, tapi tempat kita belum tentu sama seperti itu. Karena itu kita harus memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir di modul 1.1 Taman Onak di Yogyakarta, dalam proses pembelajaran tidak hanya mengkonsentrasikan pada pembelajaran latih panca indera, tetapi permainan anak juga dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai kurikulum. Jadi ngarang kita ngajar di SD pasti harus ada yang namanya permainan, karena mereka itu masih zaman-zamannya bermain. Ketika misalkan kita cuma menyampaikan materi aja di kelas, secara otomatis mereka akan jenuh, bosan. Nah seperti itu. Nah, karena itu tetap kita harus ada permainan ataupun
menggunakan metode yang beragam di dalam menyampaikan materi. Lanjut bro. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai guru yang harusnya ada. Makanya tadi itu pemantik lah. Dan tadi itu adalah pertanyaan pemantik, gitu nah. Jadi apa yang sudah kalian pelajari kita bandingkan dengan yang kita sosialisasikan. Jadi karena jadi salah, karena ada yang betul dan ada yang salah, gitu loh. Karena apa? Karena ada yang betul dan salah, karena itu sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Nah, nilai matematika 1+1 harus keluar, tapi boleh sesuai dengan pengalaman kita. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi belajar itu harus kita pikirkan bujur-bujur siswa ini sebujurnya yang cocok kayak apa, bukan justru siswanya harus ngikutin kita. Jadi harusnya siswanya kayak apa. Misalkan ada yang misalnya dalam satu kelas pasti dah ada yang kayak tadi bisa ya loh proyeknya, pasti dah. Kalau misalkan kita harus menyamaratakan dengan yang pintar, pasti ketinggalnya. Karena itu kita harus berpihak pada murid tersebut. Kemudian ada reflektif. Jadi setiap pembelajaran habis akhir pembelajaran kita campuri karena kita belajar apa hari ini. Nah, seperti itu juga hal yang penting. Kemudian kita harus mempunyai sifat mandiri. Jadi dengan kita memiliki sifat mandiri, kita akan mencari pembelajaran yang sesuai tadi tuh. Jadi dari manapun yang kita dapatkan. Jadi kan harus dari buku, dari YouTube bisa, dari internet bisa, dari Google, dari mana saja bisa. Itu namanya sifat mandiri. Kemudian kolaboratif, kita harus bersama-sama dalam satu sekolah, karena mungkin kita sebagai seorang harus kolaboratif. Yang terakhir adalah inovatif. Kita harus punya ide-ide baru. Jadi kalau misalkan cara yang satu ada tapi pas, jadi cara seperti apa selanjutnya yang jujur. Nah itu namanya inovatif. Selanjutnya bro. Kemudian visi murid masa depan. Nah, visi murid masa depan sama seperti pertanyaan nomor 3 tadi ya bro. Jadi apa sih gambaran murid masa depan yang kian harapkan 5-10 tahun kemudian? Itu dalam guru penggerak ada yang disebut dengan kalian menggunakan IA atau inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan di dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi yang kita hendak memajukan sekolah, ada usaha lagi kita harus membandingkan di kotanya mana alat lengkap, di daerah sana yang mana orang-orangnya guru-gurunya pintar, nggak usah. Jadi kita dengan inquiry apresiatif kita bisa menumbuhkan. Jadi yang ada di sekolah kita ini apa gerak? Buhaya bisanya apa gerak? Sisi positifnya. Bulvia bisanya di bagian mana? Bulia bagian mana? Jadi itu segera kita munculkan nilai positifnya, kemudian kita susun bujur-bujur. Kayak menyusunnya dengan yang disebut dengan bakja. Di sini ada 5 kotak ini, kami bisa menyebutnya dengan bakja. B-nya buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, kemudian A-nya aktor eksekusi. Intinya, amunya kita hendak apa namanya tuh mempunyai tujuan. Jadi kita atur bujur-bujur. Dari tadi nilai positif yang ada tadi, kita atur seperti apa langkahnya. Selanjutnya ini adalah modul dari 1.4. Jadi yang pertama adalah budaya positif. Pengembangnya beliau-beliau itu bertiga, ada Bu Andri, Bu Dia, sama Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Lanjut. Nah topiknya untuk di modul 1.4 ada 6, tapi akan saya gambarkan secara singkat aja. Jadi yang misalkan digambarkan secara panjang sampai malam gitu. Karena bukan kita, jadi saya gambarkan secara singkat. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah motivasi hukuman dan penghargaan, institusi. Ketiga keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan yang berkualitas. 5 positif kontrol, dan 6 segitiga restriksi. Lanjut. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan jenis sosial. Nah, ini saya minta seperti yang di lembar yang ada di hadapan guru kalian, ada sebuah kasus seperti yang sama seperti yang ada di papan tulis. Jadi saya minta tanggapan guru kalian. Jadi ada 2 orang anak, ada si A dan si B. Nah, jadi saudara dari kertas tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu, kemudian yang satu akan mencoba. Jadi ada 2 orang anak lah gambarannya. Jadi
ada sesuatu hal yang menurut si A tersebut penting, habis itu kita suruh ada di tangannya. Kemudian ada satu orang anak lagi si B. Jadi si B ini hendak merabut kertas tersebut, tetapi tidak boleh menggunakan fisik, tetapi ini boleh menggunakan dengan perkataan, hendak menyariki, mengancam, membujuk, menghardik dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kira-kira apa sih yang akan si A lakukan? Nah, yang saya ingin minta bebuan pian tuliskan di situ, bagaimana posisi bebuan pian itu sebagai si A? Akankah bebuan pian membuka tangan atau tidak? Karena si A tersebut menggenggam sesuatu yang menurut dia itu penting. Kan masing-masing kalau menurut kita yang penting, misalkan menurut Run, keluarga itu penting. Nah, keluarga ini menggenggam dalam tangan. Tapi itu ada orang lain yang hendak membukanya, akan ambil. Ya Pak, posisi pian sebagai si A. Nah, saya minta itu tolong bebuan pian tuliskan di lembar yang ada di sini. Itu sama kasusnya, gambarannya seperti itu. Apa yang akan bebuan pian lakukan? Menyerahkan kah atau kada? Kalau misal menyerahkan, kenapa alasannya? Misalkan kada, kenapa? Pokoknya jawaban bebuan pian itu bujur, karena tidak ada yang salah dan bujur, karena bebuan pian melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang bujur. Yalah. Kadang-kadang menyusun kata-katanya ya, Pak, yang selanjutnya cuma tujuan kayak itu, menyusun kata-katanya Pak yang bisa tepat. Ya. Ya. Oke. Lanjut. Sambil. Nah, kemudian selanjutnya adalah paradigma tentang teori kontrol, illusion kontrol. Kita tuh biasanya berpikir guru itu bertugas untuk mengontrol murid. Di dalam kelas sama sebenarnya mengontrol murid. Kemudian terisi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan ibaratnya murid itu salah, kadang-kadang kita justru kada apa namanya memotivasi supaya langsung bangkit, tetapi kita salahkan dahulu gitu, biasanya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa menjadi hak untuk memaksa. Intinya kalau mengontrol itu biasanya kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol siswa, bisa mengontrol anak seperti itu. Padahal setiap anak, setiap murid itu punya punya karakternya masing-masing. Mereka tuh sudah punya cetak birunya. Sebetulnya kita tuh kadang kalau mengontrol tetapi mengarahkan. Seperti yang di pertama tadi kata diajar dalam jadi kita tuh menuntut bukan mengontrol. Lanjut tuh. Nah, kemudian di sini apa sih makna disiplin? Tadi ada di pertanyaan nomor 4 dan 5 ya kayaknya. Nah, disiplin tersebut berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato dari zaman dahulu lah. Kemudian disiplin diri membuat orang yang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sebetulnya kalau misalkan kita itu melaksanakan disiplin itu, jadi harusnya menggali potensinya, harusnya bukan justru membatasi. Jadi kita tuh justru membatasi. Ya kalau kita batasi ini harus kayak ini loh, ini harus kayak ini loh. Padahal justru kita harus menggali potensi supaya lebih berkembang. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita gitu, murid kadang patuh, jadi kan ada disiplin loh. Itu biasanya kita. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dapat kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Biasanya misalkan anak itu disiplin berarti gurunya kadang-kadang merasa tertekan karena identik dengan hukuman. Biasanya seperti itu. Lanjut lagi. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang mewujudkan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan
lintas bahasa, suku agama maupun latar belakang. Jadi namanya kebajikan yang mana dia itu universal, jadi kada tergantung. Maksud ulun tergantung itu ya Pak. Jadi misalkan di sini menurut nilai kebajikan itu jujur, di tempat lain masih jujur. Jadi kada tergantung tempat pasti itu, karena namanya universal. Di sini saya menampilkan seperti yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila aja kita batasi, karena ada banyak nilai kebajikan tersebut. Belum batasi dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berkebinekaan dan kreatif. Jadi itu adalah nilai-nilai yang seharusnya kita munculkan pada murid kita. Lanjut. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Apa sih itu? Apa itu? Nah, satu teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketika kenyamanan hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Biasanya seperti itu. Kalau amin misalkan anak, namanya di situ itu amin misalkan kalian melakukan pasti dihukum. Nah, seperti itu. Hukuman itu adalah motivasi yang namanya eksternal atau berasal dari luar. Kemudian nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, atau disebut dengan reward ya kalau biasanya. Tetapi itu juga masih sama, motivasi eksternal. Kemudian nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini namanya motivasi internal. Jadi kesadaran. Ini yang seharusnya kita munculkan pada siswa, tetapi secara teori gampang, tetapi dalam prakteknya kita memerlukan waktu yang panjang. Karena anak-anak itu biasanya amunnya kada dihukum diberi hadiah. Ya kalau kada itu biasanya banyak ada jujur, tapi PR kita yang besar adalah untuk memunculkan kesadaran dirinya. Nah, di sini saya ada menggambarkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi seperti yang bisa Bubun lihat. Contohnya misalkan hukumannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi tetapi tidak harus menyakitkan. Nah, jadi ada perbedaan tipis antara hukuman dan konsekuensi. Dengan adanya hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek karena kada menyakitinya. Kalau dengan hukuman misalkan anak terlambat, sampai kan terlambat. Nah, tadi terlambat bangun, dari kan keliling lapangan 15 kali. Itu kan akan menyakiti secara fisik maupun hatinya. Kalau tahu apa-apa kita kan tidak bertakun loh. Lambatnya terlambat bangun itu kenapa? Kita kadang menyelidiki lebih dahulu, tetapi kita langsung menghukum. Karena itu kita harusnya lebih meminimalisir hal tersebut, kita arahkan kepada konsekuensi. Sambung wajib. Nah, ternyata setelah ada tadi konsekuensi itu lebih halus, ada lagi yang lebih halus lagi, yaitu disebut dengan restitusi. Restitusi itu apa sih? Di sini tadi kan hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Ketika direstitusi itu merupakan pilihan, jadi kadang harus gitu. Nah, jadi kalau misal kita takuni anaknya kena misalkan, nah dia tidak melanggar, jadi kira-kira menurut dia yang harus kita lakukan seperti apa? Kita berikan pilihan kepada siswa. Gitu, nah. Jadi jangan kita melambat, kita harus gini, kada. Tapi kita berikan pilihan kepada siswa. Jadi kalau misalkan seperti ini yang terjadi, kayak apa yuk yang bagus. Jadi dia akan lebih berpikir, karena itu akan menumbuhkan kesadaran dari dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk dihukuman tadi tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi waktunya pendek. Tetapi kalau restitusi dia akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, karena tadi tidak bersifat menghukum, atau dia itu akan menimbulkan kesadarannya, karena kita panggil, ibaratnya kita nasihati dengan baik, maka dia akan mengingatnya dalam jangka waktu yang panjang. Oh, ibu ini dahulu saya pernah berbuat kesalahan, dia tidak menghukum saya, tetapi dia memberikan saya masukan supaya saya lebih baik. Nah, itu akan berdampak positif pada siswa dalam jangka waktu yang panjang. Dan selanjutnya bisa nanti dibaca sendiri. Kita membaca. Nah, di sini saya juga punya kotak.
di lembar kedua. Untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi, jawabannya cuma dua, hukuman atau konsekuensi. Coba ulun bertakun dulu, lawan buaya. Yang pertama nih hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang pertama. Kalau menurut Pak Uji yang pertama hukuman dan konsekuensi. Hukuman lah. Oke, kenapa kok hukuman buaya? Oh, karena disuruh mencatat. Oh. Ya, oke, hukuman tak. Oke, sambung. Yang pertanyaan kedua, lari mengenai 18 set. Kalau bulu ya, hukuman. Kenapa rasanya? Menyakitkan. Kalau Pak Iskandar, hukuman jalan, kenapa rasanya? Oh iya, siap. Oke, yang terakhir ya, yang ini, yang terakhir nih. Yang terakhir, kuliah apa? Yang terakhir nih. Hukuman. Kenapa alasan hukuman? Karena kemising. Oh iya. Nah, kalau Bu Salma yang terakhir, hukuman kenapa Bu? Oh, nggak urusan anak. Iya. Oke. Ya. Kan saya tampilkan jawabannya lah. Saya tampilkan jawabannya. Nah, di sini ini jawaban yang tepat sebetulnya. Ini kalau hukuman. Kenapa? Bentar. Kenapa kok yang terakhir ini kok padahal melini 18 kan? Kenapa konsekuensi? Kira-kira ada apa ya? Nah, ada pelajaran PJOK. Nah, di sini ada pelajaran PJOK. Jadi kemungkinan karena PJOK, jadi aku punya boneka lambat Pak. Boneka terlambat sekian menit, jadi akan disuruh lari. Tapi itu adalah aturan yang memang disepakati mereka. Tapi kalau matematika kan nggak mungkin, itu akan jadi hukuman. Secara PJOK maka akan jadi konsekuensi. Kemudian nomor ini menggantikan batas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa konsekuensi? Karena dia kan sudah berbuat, maka harus bertanggung jawab. Kemudian yang ini juga membersihkan tumpahan air juga sama, karena dia sudah berbuat, maka dia harus bertanggung jawab. Jadi ada perbedaan cuma tipis, tetapi di situ hasilnya akan berbeda. Salah satu aja Pak Ai. Karena apa? Karena jadi salah. Sama mau ini, masih. Ya lo, sudah selanjutnya ya. Oke. Ya kita sangka ini lagi, kita harus gembira. Oke, didukung dengan penghargaan. Ada perkataan Alfikon dalam wawancaranya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau menurut beliau, ini menurut beliau lah. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan harus ada meniadakan hukuman dan penghargaan. Hukuman penghargaan itu tetap, tetapi sebetulnya itu dampaknya kurang bagus karena motivasinya berasal dari luar. Ya kalau yang lebih bagus adalah kita bisa menampilkan atau menumbuhkan kesadaran diri tadi kalau misalkan bisa. Tetapi itu kan tadi perlu waktu yang lama dan juga proses yang panjang. Sambung, Pak. Nah, di sini kita dikenalkan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika terjadi permasalahan, kita bisa menggunakan tahapan-tahapan yang ada di slide-slide selanjutnya nanti untuk menumbuhkan kesadaran mereka. Seperti apa sih itu tahapannya? Kamu mau? Nah, ciri-ciri restitusi ada 9 ya. Di sini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Jadi kita kadangkala langsung menghukum. Jadi kita harus menimbulkan kesadarannya. Sambung. Kemudian kita di selanjutnya adalah mempelajari tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik lah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Uji? Kenapa harus pakai helm? Supaya lupa. Ya, Pak. Supaya menjaga keselamatan misalkan terjatuh Pak, amankan. Oh iya, oke. Kalau menurut Bu Haya, kenapa harus pakai helm? Karena aturan kan. Oh, karena aturan. Berarti masih masuk kepada sanksi lah. Berarti karena aturan. Kalau misalkan kalau pakai helm, kalau polisi ditilang ya. Biasanya gitu kan. Ya, kalau misalkan yang Pak Uji karena untuk keselamatan berarti ada kesadaran sedikit, ada kesadaran dirinya sedikit. Oke. Sambung pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat ada COVID kemarin? Kenapa Bu Lufia? Oh iya, oke, menjaga diri lah. Kalau menurut Bu Lia, kenapa? Sama. Bedakan sedikit Bang. Sama. Beda soalnya ketika misalkan jawabannya sudah sama tuh kena yang lainnya ada yang meniru tuh gimana? Bertiga kan aturannya sama. Iya, kita satunya tapi sama aja. Oke, sambunglah. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa Pak Iskandar? Harus datang tepat waktu pada saat sekolah atau pelatihan? Sukman gitu lambat. Bukan kalau Bu sama. Supaya membiasakan disiplin Pak. Oh iya, oke, selain bisa disiplin. Oke, sama-sama ada kesadaran dirinya. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada jawaban supaya kada dihukum, nah itu berarti takut pada hukuman lagi ya nak. Nah itu. Ketinggalan materi. Nah bisa juga itu masih masuk di kesadaran diri juga. Sambung Pak Haji. Nah jadi kita tuh kan ini sebetulnya hubungan PN itu sudah sering melaksanakannya. Kalau di setiap kelas pasti ada peraturannya. Tetapi kalau di dalam guru penggerak mereka menggesernya sedikit menjadi keyakinan kelas seperti itu. Nah di sini ada dua buah contoh, ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan kelas juga. Yang pertama itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam. Habis itu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum lanjut tidak kegiatan, aktif dan pembelajaran, kemudian ada lagi tertib. Ada lagi contoh satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari dua tampilan ini yang mana yang peraturan ya? Yang mana yang keyakinan? Dari sekilas. Sebelah sana peraturan, sebelah sini keyakinan. Ya, betul. Ini kalau ini bujur berantakan. Sip, 100 untuk bulan ganda. Oke, biasanya kalau misalnya keyakinan kelas mereka itu lebih bahasanya itu lebih diperhalus seperti itu aja gampangnya. Diperhalus. Jadi kan harus datang tepat waktu, harus seperti ini. Tapi di situ diperhalus. Misalkan kita harus disiplin atau kita harus semangat belajar. Karena itu di sini ada kegiatan yang lain di peraturannya seperti itu. Jadi kalau misalkan bisa kita akan kalau di guru penggerak itu diminta untuk membuat keyakinan kelas supaya ketika misalnya mereka berbuat salah, karena kita bisa memberitakan, ayo apa keyakinan kelas kita. Nah seperti itu. Jadi kita bisa menangkap ini. Sambung lagi. Nah ini seperti gambarnya datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Ya kalau kita bisa memperharus katanya menjadi datang tepat waktu. Ini kan lebih positif nih. Di sini ada hadir terlambat ini kan negatif. Tapi kita ubah menjadi datang tepat waktu. Tajuk kepada teman dan guru, menyapa teman dan guru setiap hari. Lebih halus juga bahasanya. Kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kita ubah menjadi mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Jadi ini itu memperhalus bahasanya tersebut ketika kita membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini ini sama juga sih. Ini cuma intinya tuh diperhalus. Di sini tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh, takut bekerja dan menyimak guru.
Kemudian tugas tidak diberikan, menyerahkan tugas tepat waktu. Jadi intinya kita di keyakinan kelas tersebut kita diminta untuk membuat kata-kata positif di dalam kelas supaya siswa itu menjadi positif juga, sehingga disiplin positif yang kita canangkan akan tercipta dalam kelas. Sambung lagi. Nah, kalau misalkan kita hendak mengambil poin-poinnya juga bisa. Contohnya seperti apa? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kita anak ya harus bertanggung jawab. Ya kalau mengembalikan buku tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita anaknya harus menghormati, menghargai, menyayangi, seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen, harus komitmen. Amin sudah 15 menit harus berhadir, berarti harus komitmen sama seberataan, seperti itu. Jadi ini adalah kata-kata yang lebih global atau lebih lebih halus dibandingkan dengan peraturan. Sambung kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini dua jalan ini. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Itu pasti seberapa kebutuhan ataupun setiap manusia itu pasti memilikinya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa? Nomor 1, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Setiap orang pasti perlu itu. Ada rumah, ada makan, ada kesehatan. Aminnya kada sehat pasti iya. Nah, bagi mereka memerlukan itu karena itu adalah kebutuhan dasar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kasih sayang ini. Ini kasih sayang adalah kebutuhan psikologis. Mereka membutuhkan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi setiap orang itu pasti memerlukan kasih sayang. Kita lihat ini dalam kelas, nah. Kalau misalkan ada anak broken home, berarti hak lakukan. Pasti dah gitu. Kita saya dari dulu juga mempelajari, pasti ada yang berbeda dari yang tersebut. Dari satu per orang pasti berbeda. Karena itu mereka itu ada kekurangan kasih sayang. Nah, jadi itu tugas kita sebagai guru, gimana kita mencukupi rasa kasih sayang yang tidak mereka dapatkan di rumah di sekolah. Seperti apa? Kita berikan perhatian, kita berikan pujian. Nah, itu juga sebuah bentuk penghargaan kasih sayang tersebut. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kemudian diakui dan dihormati. Kadang-kadang ada anak juga, yaitu suka amunya itu tampil di depan. Ya kalau ada juga yang pemalu. Nah, ketika anak yang memiliki rasa penguasaan yang kuat, ketika misalnya kita kada menampilkannya, maka dia akan berulah meminta perhatian. Apakah kena dijauhinya? Apakah mengganggu temannya, menangiskan temannya, pasti ada itu. Itu namanya penguasaan. Kemudian kebebasan. Anak-anak dalam kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Jadi karena mereka memerlukan kebutuhan kebebasan, jadi mereka itu tidak akan cenderung bosan dengan satu hal aja. Karena itu mereka ingin bebas. Jadi mereka perlu metode-metode yang berbeda. Dan terakhir kesenangan. Mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan ingin menikmati apa yang dilakukan, seperti yang dikatakan diajar di antara di sebelumnya, yaitu namanya kita itu mengajar di SD, maka mereka tetap memerlukan yang namanya bermain. Tetapi kita harus menyeting permainan apa yang sesuai dengan anak tersebut dalam kelas. Sambung. Nah, terakhir yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Sambung. Nah, untuk 5 posisi kontrol kita akan bercermin kita tuh guru yang seperti apa. Oh, jadi minta tolong tuliskan ini, Bos. Di sini ada video yang akan ditampilkan, jadi kita akan melihat kita tuh guru yang mana sih dari 5 posisi kontrol. Nah, diulangi dari terus bisa jantungan kalau ya, kita menyimak video dulu lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
yang digunakan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kira-kira hubungan yang mana nih kenalan? Jadi bisa berkaca lah yang biasanya kita lakukan. Yang mana nih? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tadi adalah 5 posisi kontrol yang ada. Jadi kira-kira kita sering yang mana ya? Kalau misalkan siswa melakukan kesalahan, kalau dia dan ada penghukum lah. Kalau naik ke atasnya paling pernah di nomor berapa? Kan ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Selain penghukum apa lagi? Teman lah. Oke. Bulia, selain teman, berbahaya. Kalau lu juga kebiasaan sih memang sih yang kita suka antara penghukum atau naik ke temannya. Kalau misalkan di manajernya belum sampai lah kita ya, tapi kita mudah-mudahan bisa mengarah ke sana lah gitu. Oke, kamu lanjut. Nah, jadi intinya sebujurnya penghukum dan pembuat merasa bersalah itu, kalau penghukum kan lebih ke fisik, merasa bersalah ini lebih ke mental. Sebetulnya sama-sama kada baik kalau di merasa bersalah, karena ngarahnya kekanakan kita sama kita ini kada pintar lalu kada ini. Itu jadi kayak model ada, karena tertumpuk perasaan itu di dalam hati, lama-lama bisa meletus seperti balon seperti itu. Tapi yang lebih bagus memang ada di teman mata, atau yang paling bagus terutama di manajer. Tetapi kita mungkin masih berkutat di teman dan pemantau ya, dan mudah-mudahan kita bisa naik ke manajer lah di sini. Kalau di manajer itu Bang, tadi seperti kata saya, kita menumbuhkan, kita bertanya darinya, kira-kira kalau misalkan seperti ini permasalahannya apa yang harusnya kita lakukan, seperti apa solusinya. Jadi itu berasal dari dirinya sendiri. Oke, sambung Boy. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi, di sini kan segitiga ada 3 sisi lah. Yang pertama nanti akan
menstabilkan identitas dahulu, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Tapi seperti apa sih tahapannya? Kita lihat video yang ada. Pak Uji. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, masuk sini. Apakah Bapak memanggil saya? Iya Salsabila, Bapak tadi dapat laporan dari guru kelas 5. Sepertinya kamu melakukan kesalahan ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi tadi? Ya Pak, tadi saya beradu mulut dengan teman saya di kelas karena awalnya saya mengejek dia dengan menyebut nama orang tuanya. Apakah kamu tahu bahwa mengejek itu bukan hal yang baik? Tahu Pak? Apakah kamu tahu bahwa menyebutkan nama orang tua dengan niat mengejek itu adalah sebuah kesalahan? Tahu Pak? Salsabila, Bapak juga pernah melakukan kesalahan saat masih SD. Walaupun dengan hal yang berbeda, jadi mari kita selesaikan masalah ini sama-sama ya. Baik Pak. Pasti kamu punya alasan mengapa mengejek dengan menyebutkan nama orang tua teman kamu kan? Ya Pak, karena saya jengkel saja. Ya nak, Bapak tahu kamu marah. Namun yang kamu lakukan itu dapat menimbulkan permasalahan lain, bahkan sampai perkelahian. Iya Pak. Mari kita bicarakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan mana yang kamu langgar? Kita harus saling menghormati dan berbicara baik. Nah, benar. Dengan mengejek tadi, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Salsabila, meluapkan emosimu dengan mengejek tadi, kamu mungkin terpuaskan sesaat. Namun menurut Bapak, kamu dapat mengubahnya dengan hal lain yang lebih baik. Menurutmu bagaimana caranya? Saya bisa berkata dengan lebih baik atau mengutarakan bahwa saya tidak suka jika disebut jengkel. Betul sekali, pasti akan lebih baik jika kita bisa saling berbuat baik dan menyelesaikan permasalahan dengan tenang. Baik Pak, saya akan bersikap lebih baik. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Apakah Bapak memanggil saya? Iya Alpi, sepertinya kamu melakukan kesalahan ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi tadi? Ya Pak, tadi saya terlambat masuk ke dalam kelas. Apakah kamu tahu jam berapa jam pelajaran dimulai? Tahu Pak, jam 8. Apakah kamu tahu bahwa terlambat masuk kelas itu adalah sebuah kesalahan? Tahu Pak. Alpi, ya Nur, Bapak juga pernah melakukan kesalahan saat masih SD, walaupun dengan hal yang berbeda. Jadi mari kita selesaikan masalah ini sama-sama ya. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu terlambat masuk kelas. Iya Pak, karena saya tidur terlalu larut malam. Memangnya apa yang kamu lakukan sehingga tidur larut malam? Saya kasihkan main game di handphone Pak. Mari kita bicarakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan mana yang kamu langgar? Harus disiplin waktu. Benar. Dengan terlambat masuk kelas, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Alpianur, bermain game memang mengasihkan, tapi kamu juga harus sekolah besok harinya. Namun menurut Bapak, kamu dapat mengubahnya dengan hal lain yang lebih baik. Menurutmu, bagaimana caranya? Saya bisa berusaha untuk bermain di siang hari saja dan lebih memperhatikan waktu supaya tidak terlalu lama bermain. Betul sekali. Pasti akan lebih baik jika dapat bangun lebih cepat dan datang ke sekolah tepat waktu. Baik, Pak, saya akan berusaha lebih baik. Sebetulnya yang disarankan itu adalah menggunakan cara seperti segitiga distribusi. Tetapi kita lihat lagi, kadang harus bertahap. Bisa aja misalkan apa kira masalahnya? Oke, ini. Nah, kemudian kira-kira seperti apa penyelesaiannya seperti itu. Jadi kadang harus kita yang memberikan solusi, tetapi kita menggali anak tersebut supaya bisa mencari solusinya sendiri. Sambung poin. Nah, ini tadi yang menstabilkan identitas, bisa bertanya, wajar aja setiap orang berbuat salah, karena Bapak juga dulu juga pernah seperti itu. Sambung. Kemudian validasi kebutuhan, apa yang penting bagi kamu, kemudian apa itu namanya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Pokoknya kita cari kebutuhan si anak tersebut saat kita memberikan masukan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya berbuat seperti ini, keyakinan apa yang dilanggar? Seperti itu. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa solusinya. Jadi seperti itu untuk pemanfaatan dari penggunaan segitiga restitusi. Mungkin itu untuk sosialisasi hari ini. Jadi ini kegiatan terakhir ada refleksi.
Jadi seperti yang ada di situ ada pertanyaan terakhir untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sosialisasi kita pada siang hari ini. Jadi saya meminta waktu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang ada sekitar 45 menit, silakan. Jadi apa yang sudah kita dapatkan pada siang hari ini? Jawab, kalau misalnya nggak ada, kita tutup. Ada yang harus ditawarkan ya, kalau misalnya bisa dijawab, belum jawab, kalau misalnya tidak bisa kan kita bahas bersama. Tidak ada. Iya. Maksud Ada tanya kalau belum? melihat penampilan dari paparan tadi memang sangat baik sekali. Namun untuk pelaksananya memang sangat sulit. Ini yang ditanyakan adalah apakah ada contoh video-videonya, jadi praktek langsungnya begitu, jadi guru melihat oh ini yang sesuai dengan harapan, ini yang bertentangan, yang tadi tapi yang cukup panjangnya. Jadi menurut saya kita langsung melihat nyatanya tuh. Kalau yang tadi kan kita memahami kata-katanya, tetapi beberapa kali belum memahami penjelasannya yang itu. Namun nanti kalau langsungnya, oh ini memang sesuai dengan karakter yang ini itu, oh ini sesuai di hukuman ini anu dan BLT yang tadi tetapi dalam bentuk pembelajaran ada gitu. Dan bisa ditampilkan, kita melihati dari awal sampai akhir itu, lalu kita bisa mempraktekannya. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di modul yang ada, Pak, memang tidak ada yang memang ibaratnya fokus per jenjang ataupun keseluruhan, itu memang tidak ada itu. Nah, dan juga ini kemarin juga menjadi beberapa diskusi panjang karena beberapa kasus yang diangkat itu di jenjang yang atas ya, kalau sementara kita ini kalau misalnya di jenjang bawah itu untuk menumbuhkan kesadaran diri itu susah. Coba kita angkat aja di kelas bawah misalnya 1, 2, dan 3 seperti apa untuk menumbuhkan kesadaran diri. Nah iya, namanya kemarin itu ketika ada diskusi bersama fasilitator dan juga bersama instruktur. Jadi memang untuk di jenjang bawah kelas 1, 2, dan 3 itu biasanya memang masih lebih menekankan kepada hukuman dan reward, tetapi hukumannya diperkecil, rewardnya yang ditingkatkan, tetapi tidak harus selalu dalam bentuk barang. Kita bisa menggunakan dalam bentuk pujian. Nah, seperti itu. Itu. Kalau misalkan seperti Bapak tanyakan tadi untuk bentuknya panjang dalam pembelajaran, terus kemudian juga kan kata-katanya kan memang bagus seperti itu, tapi itu memang kata-katanya seperti itu, tapi kadang harus dia seperti itu. Jadi bisa kita sesuaikan aja, Mas. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang panjangnya memang belum ada, Pak. Mungkin nanti pertanyaan yang ada ini bisa ulun tampung, karena nanti ulun sampaikan ke diskusi yang ada di forum. Terima kasih. Ada lagi mungkin terakhir? Ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, kamu mau terakhir ya. Ya, terima kasih. Jadi
Terima kasih atas kesempatan dan juga waktu kalian yang sudah mau meluangkan sehingga saya bisa melaksanakan sosialisasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini menambah wawasan kita dan bisa memberikan inspirasi kita di dalam mendidik murid seperti apa yang harus kita lakukan. Sebelum saya tutup, marilah kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan tidak punya maaf, wassalamualaikum.